Shalom. Shalom. Hai. Nah, kami bertiga kembali lagi nih. Ada Kak Rena dan Kak Sosila. Kak juga siapa? Kak Ani. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi di hari sekolah minggu kali ini. Nah, Kak Rena sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Senyum gembira. Pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Nah, setelah seminggu yang lalu kita kembali lagi sini untuk apa? Memuji Beribadah, Tuhan, memuji memuji Tuhan. Nah, pintar sekali ya. Nah, oke, mari kita sebelum masuk ke dalam ibadah kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata ya. Kak Ari berdoa sama kakak-kakak di sini juga berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama hari-hari ini Tuhan. Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberkati kami Tuhan, keluarga kami Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kali ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk bisa datang lagi menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita pujikan sebab Dia hidup. Sama-sama ya di rumah ya. Pakai gerakan ya kalau Ya, bisa. kalau gerakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kenapa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Ya, Masih semangat dong. Ya, kalau gitu kita nyanyikan mentega dengan roti. Sama-sama ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bahkan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju. Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bahkan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju. Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Yeah. Adik-adik yang di rumah, ayo kita deklarasikan Mazmur 91. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hujaniku Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, untuk tetap menghadap pada Tuhan.
Roh Kudus hadir di sini, merasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kau curahkan semua pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hujani kami dengan berkat-Mu Tuhan, dengan angin-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya ini yang kami ucapkan Tuhan, selain berdoa dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Thanks.
Shalom. Kita akan berdoa, kita akan memulai firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk belajar firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kami akan menaburkannya. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami anak-anak-Mu di tempat ini yang ada di rumah. Semuanya ada dalam pengurapan Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan belajar hari ini keramahan yang memancarkan kasih Tuhan. Temanya sekali lagi, keramahan yang memancarkan kasih Tuhan. Terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai 21. Mari kita akan membaca bersama-sama. Alkitabnya dibuka. Ya, 1, 2, 3. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya, kita akan belajar di hari ini. Mari, keramahan, siapa tahu yang minggu lalu kita sudah bacakan, ya, keramahan yang dimiliki oleh Barzilai. Hari ini kita belajar satu tokoh keramahan yang bernama Ribka. Apakah anak-anak tahu? Ya, siapa Ribka itu? Ya, mungkin ada yang menjawab, menantunya Abraham, istrinya Ishak, ibunya Esau dan Yakub. Ya, semuanya itu benar. Ribka adalah contoh yang baik bagi kita. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi istri dari Ishak, putra Bapak Abraham. Di mana Bapak Abraham disebut sebagai seorang yang bersahabat dengan Allah. Bapak orang beriman.
Dan Bapak Abraham adalah seorang yang kaya raya. Ribka juga tidak pernah membayangkan bahwa setelah sekian generasi ia akan menjadi nenek buyutnya adalah Raja Daud. Dan namanya tercatat di dalam Alkitab sebagai wanita yang luar biasa. Mengapa Ribka bisa mendapatkan semuanya itu? Alkitab mencatat ya di awal kisah Ribka menunjukkan keramahan sehingga Allah berkenan kepadanya. Ayo siapa yang tahu ya, I will keramahan yang sedang kita pelajari ya. Ramah, itu karakter taruna Raja Wali mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Itulah karakter yang sedang kita kerjakan. Dan karakter ini dilakukan oleh Ribka. Terbukti ketika Ribka bertemu dengan Elimelek, abdinya Bapak Abraham, dia sangat antusias di dalam menawarkan bantuan. Keren kan? Ya, ada sikap keramahan yang dimiliki oleh Ribka sehingga dia mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa karena Ribka mengerjakan keramahan. Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Ribka? Ribka mengerjakan peduli dengan orang lain. Ya, ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Dan jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ribka tidak cuek, Ribka tidak acuh terhadap orang lain, tetapi dia mau peduli dengan keadaan orang lain. Padahal Ribka belum kenal siapa orang itu, karena memang baru bertemu pada saat itu. Ya, Ribka tidak pernah tahu bahwa orang asing yang ia temui di sumur itu adalah hamba orang yang sangat terkenal, yaitu Bapak Abraham. Ya, apakah anak-anak tahu siapa nama hamba Bapak Abraham itu? Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Ya. Air yang ia ambil diberikan kepada hambanya Bapak Abraham yang baru ia jumpai. Dia tidak mengingat bagaimana kerja kerasnya dalam mengambil air. Dia rela airnya diminum dengan orang yang belum pernah kenal, belum pernah tahu, belum pernah melihat. Yang ia tahu adalah ia harus segera menolong orang yang membutuhkan. Inilah sikap Ribka yang luar biasa. Dia memiliki empati kepada orang yang haus. Dia sigap bekerja dan mau bersusah payah demi menolong orang lain. Oke, sekali lagi siapa yang tahu hambanya Bapak Abraham? Ayo kita berpikir, siapa ya? Bapak Elimelek. Ya, oke. Kepedulian dengan nilai pengorbanan terhadap orang lain yang ia berikan, ya mungkin saat ini sulit untuk ditemui. Ya, banyak sekali hari-hari ini kita mengenal orang-orang yang tidak mau peduli dengan orang lain, cuek saja. Aku enggak kenal, aku belum pernah tahu. Ya, biar dia haus. Aduh, Kak Gregen, aku toh membawa buyungku ini dengan berat. Tetapi Ribka dengan rela hati diberikannya airnya kepada
Bapak Elimelek. Sekalipun dia hanya seorang hamba, sekalipun dia belum pernah mengenal, sekalipun baru pertama kali Ribka berjumpa. Tetapi Ribka adalah pribadi yang luar biasa. Dia peduli dengan orang lain. Yang kedua, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Oke, keramahan yang dimiliki oleh Ribka, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kejadian pasal 24 ayat 19 sampai 20. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai sepenuhnya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ya. Pada mulanya Bapak Eliezer hanya minta minum untuk dirinya sendiri. Tetapi Ribka dengan senang hati menawarkan untuk memberi minum juga kepada unta-unta yang dibawa oleh Bapak Eliezer. Wow, keren, memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan. Tidak hanya memberikan kepada Bapak Eliezer, tapi unta-untanya juga semuanya diberikan minum. Ini adalah hal luar biasa yang dikerjakan oleh Ribka. Ya, padahal keadaan tubuh Ribka tentunya sudah capek, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik pada saat dia sedang lelah atau letih sekalipun. Pada zaman dahulu untuk menimba air itu ada jarak yang jauh yang ditempuh, dan sumur-sumur yang ada di Israel itu sangat dalam. Tetapi Ribka dengan penuh kerelaan tidak hanya memberikan minum kepada Bapak Eliezer. Bahkan unta-unta yang dibawa oleh Bapak Eliezer itu diberikan semuanya. Ya, di palungan. Keren ya, dia sangat baik. Dia peduli kepada orang lain. Dia memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kita coba belajar berhitung ya. Misalkan Bapak Eliezer membawa 10 ekor unta. Jika masing-masing unta itu perlu 30 galon atau 113 liter. Wow, unta itu minumnya banyak ya. Karena dia punya kantung air. Untuk memuaskan hausnya maka diperlukan 300 galon air. Jika satu buyung air menampung 10 galon, maka diperlukan 30 buyung air untuk semua unta-untanya. Pasti capek, pasti lelah. Jika untuk mengambil satu buyung air diperlukan waktu 10 menit, wow, dari tempat unta menuju ke sumur kemudian kembali, maka diperlukan 300 menit atau 5 jam untuk kebutuhan 300 galon bagi ke 10 untanya. Wow, Ribka ini sangat keren. Sebuah penawaran yang dengan murah hati ya, menghabiskan waktu 5 jam untuk memenuhinya ya. Ribka menawarkan lebih dari seharusnya. Dan keramahan yang ditunjukkan Ribka sangat berbeda dengan pada umumnya manusia saat ini. Ya, Ribka bisa saja dia hanya memberikan kepada Pak Eliezer. Tetapi Ribka memberikannya juga kepada unta-unta yang dibawa oleh Bapak Eliezer. Padahal dia belum tahu Tuhan Eliezer, Bapak Eliezer ini mau apa. Tapi keramahan ini sudah ditunjukkan oleh Ribka. Keren ya, belajar dari Ribka yang adalah mengerjakan keramahan
dan berbuat baik kepada orang yang meminta pertolongan. Bahkan ia memberikan lebih dari apa yang diminta, ya, tanpa berpikir imbalan dari orang-orang yang ditolong. Mari kita belajar, ya. Belajar untuk memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Bukan memberikan sekedarnya, tetapi memberi yang terbaik. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, mari kita mengasihi orang tua dengan yang terbaik. Saudara kita, teman kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan, ya, itu juga termasuk melayani Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu? Ayo belajar memberi yang terbaik. Yang pertama tersenyum, mendahului, menyapa, menawarkan bantuan kepada orang lain. Ya, itu juga sebuah pelayanan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Ribka, sehingga berkat-berkat Allah yang luar biasa sudah disiapkan. Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Ribka? Yang ketiga, Ribka adalah murah hati. Murah hati, suka memberi. Kejadian 24 ayat 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, dan tempat bermalam pun ada. Keren, Ribka tidak hanya memberikan air, tidak hanya bermurah hati unta-untanya diberikan air, tetapi Ribka juga menawarkan tempat untuk menginap dan juga makanan bagi unta-untanya. Bapak Elimelek yang baru dia kenal ini, ya, sudah diperlakukan dengan murah hati. Inilah sikap yang dimiliki oleh Ribka. Murah hati. Oke. Kita menjadi orang percaya, kekristenan berbicara tentang menjadi garam, menjadi terang, dan Ribka sudah mengerjakannya. Fungsi dari garam ini adalah memberi rasa. Jika mamah masak, walaupun sehebat apapun masakannya yang dikerjakan oleh mama untuk kita, jika mama lupa memberikan garam, masakan itu pasti tidak ada rasanya dan pasti masakan ini menjadi tidak enak. Karena garam ini fungsinya memberi rasa. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan itu harus bisa menjadi garam dunia. Artinya memberikan rasa dimanapun kita ditempatkan, di sekolah, di rumah, di komunitas. Ya, kita harus rajin-rajin, baik memberi salam, menawarkan bantuan kepada orang lain. Kita tidak egois, kita tidak sombong, kita tidak mementingkan diri sendiri. Fungsi kita garam itu memberikan rasa dimanapun kita ditempatkan dan meskipun kita masih kecil. Aku masih kecil, oh tidak. Kalian adalah orang Kristen yang dipilih Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kamu adalah garam dunia. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita orang Kristen, kamu adalah terang dunia. Sekecil apapun terang itu jika dimiliki oleh kita, memberikan fungsi, memberikan penerangan bagi kegelapan. Jadi kita tidak harus kecil. Lilin itu berani menyala. Ya, akhirnya lilin itu hancur hanya demi penerangan. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi terang. Ya, walaupun kita masih berupa lilin-lilin kecil, tapi jika itu menyala, lilin itu pasti berfungsi dan berguna untuk memberikan penerangan di sekitar kita. Oke, jatuhnya apa ya? Jadi terang itu apa ya? Suka damai, suka memberi teladan yang baik, tidak bertengkar, mau mengampuni. Itu artinya kita sedang memberikan terang di sekitar kita. Ya, kita harus
menjadi itu. Berani menjadi terang. Dan terang itu diletakkan di atas gantang, kata Tuhan Yesus Kristus. Diletakkan di tempat tinggi dan terang itu menyinari kegelapan di sekitar kita. Amin. Misalkan ada temanmu yang suka bertengkar, kamu menjadi tengah, kalian menjadi penengah, itu adalah terang. Misalkan ada teman yang mengajak bertengkar, kamu tidak terpancing dengan kemarahan dan tidak terjadi pertengkaran, itu kau juga sedang menjadi terang, ya. Dan terang itu sekecil apapun akan pasti berfungsi. Ya, sikap murah hati adalah berbicara tentang tindakan. Orang akan lebih merasakan dampak dari orang yang bermurah hati daripada orang yang banyak berbicara secara teori tapi tidak pernah bertindak. Ya. Jadi kita mau seperti Ribka yang murah hati. Oke, mau kita belajar ya, ada 3 pengajaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Ribka. Yang pertama adalah peduli dengan orang lain. Ya, Ribka sangat peduli kepada Bapak Eliezer yang baru pertama kali dijumpai atau ditemui. Yang kedua, Ribka mau memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ribka tidak hanya memberikan minum kepada Bapak Eliezer, tetapi unta-untanya pun diberikan minum, walaupun dalam mencari air itu juga tidak mudah pada saat itu. Dan Ribka mengerjakannya dengan senang hati. Yang ketiga, Ribka ini murah hati, ya. Waktu itu Bapak Eliezer sedang pergi disuruh oleh Bapak Abraham, ya, tapi dia menyambutnya dengan sukacita, dengan senang hati. Diberikan minum, unta-untanya juga diberikan minum. Bahkan Ribka ngomong, tempat bermalam pun ada, baik jerami, baik makanan, banyak pada kami. Ya, di ayat yang ke-25, tempat bermalam pun ada. Ribka adalah pribadi yang bermurah hati, sangat bermurah hati. Kemudian, ya, Bapak Eliezer kagum memandangi pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan melihat Ribka memperlihatkan keramahannya sampai Bapak Eliezer ini sujud menyembah kepada Tuhan. Ada di dalam Kejadian pasal 24 ayat 26 sampai 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya daripada Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Atas tujuan Eliezer yang diutus Bapak Abraham untuk mencari seseorang yang pantas dijadikan menantu, yang pantas dijadikan istri Bapak Ishak, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena Bapak Abraham dan Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan, utusannya Bapak Abraham, Bapak Eliezer pun bertemu dengan Ribka. Dia langsung berlutut dan menyembah Tuhan. Artinya Ribka memancarkan kasih Tuhan karena dia bertindak seperti orang yang takut akan Tuhan. Ribka mengasihi. Ya, Ribka murah hati sesuai dengan permintaan Bapak Eliezer kepada Tuhan. Kita dapat dinilai sebagai anak Tuhan yang penuh kasih atau tidak bergantung daripada apa yang kita lakukan. Ya, mari kita teladani sikap keramahan yang diberikan oleh Ribka. Amin. Mau bermurah hati? Oke.
Ya, ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang memancarkan kasih Tuhan. Dan kita harus belajar seperti itu. Kita tidak egois, kita tidak sombong, kita tidak pelit, kita mau bermurah hati. Ya, kekristenan identik dengan kasih Allah karena Allah adalah kasih dan kasih ini dibagikan kepada setiap kita, sesama kita, dan bisa ditunjukkan dengan sikap ramah. Oke, mau bersikap ramah, maka berkat-berkat Allah yang luar biasa itu disampaikan dan diberikan kepada kita. Akhirnya Ribka benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi istri dari Ishak. Keren kan? Diberkati kan? Ayo kita masuk di dalam ayat hafalan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, dibaca alamatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah dibagikan. Jadikan kami anak-anak-Mu tidak hanya mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau memiliki sikap ramah seperti Ribka. Kami mau murah hati, kami mau mengasihi, kami mau berbagi, kami mau mengerjakan setiap firman yang dibagikan hari ini. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kepada setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu bukan hanya kita dengar, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik yang di rumah. Amin. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami setiap harinya. Terima kasih atas itu semua. Terima kasih juga untuk firman yang luar biasa. Berkati kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakannya Engkau buat berhasil dan beruntung. Berkati juga adik-adik yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Tolong Tuhan setiap kami agar menjadi pendengar yang baik serta pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan kami. Ajarkan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajari kami memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari bangkit berdiri. Ya. Kita mau menari buat Tuhan. Let's go. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan aku, buatku mampu, kau tarik aku dari hampaku, dan tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buat ku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. I need your love. Yes, your love. I need your love. I need your love. Your love is enough. Yo, Kita ulang pujian ini semangat. dari awal. Yo, Oke. sama-sama. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan aku, buatku mampu, kau tarik aku dari hampaku, dan tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buat ku berjalan lagi. Yay! I need your love, Your love. I need your love, I need your love. Your love is enough. I need your Your love, love. I need your love, I need your love. Your love, I need your love, I need your Your love, love. I need your love, I need your love. Your love is Yo, enough. wow. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. Again. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. Your love is enough. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ibadah ini memuliakan namamu, ibadah ini mengagungkan namamu. Berkati seluruh anak-anakmu hari ini yang mengikuti ibadah. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.